Oke, jadi ini tuh adalah laptop yang berhasil mengalihkan kebiasaan gua. Jadi gua tuh biasa bekerja menggunakan laptop 14 inci, 15 inci. Tapi karena laptop ini akhirnya nih gua lebih betah bekerja menggunakan laptop dengan layar 16 inci. Ini adalah Huawei MateBook D16 atau MateBook D16. Ini tuh adalah laptop Huawei Indonesia yang pertama nih, yang pertama di Indonesia dengan layar 16 inci. Dan di video ini gue bakalan share ke kalian apa sih fitur yang menarik ataupun alasan apa yang membuat gue akhirnya memutuskan menjadikan MateBook D16 ini tuh sebagai daily driver. Harapan gue sih semoga dengan alasan ini ya yang bakal gue sampaikan dan fitur-fitur menarik yang bakal gue sampaikan, ini tuh bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian yang lagi nyari laptop untuk bekerja kantoran ataupun kasual. Tentunya dengan layar yang luas, dengan performa yang cepat, dan enak dibawa kemana saja, nyaman dibawa kemana saja. Oke, langsung aja mari kita bahas. Masih bareng gue Rizwanzon dan let's go! Oke, baik. Alasan pertama tentu layarnya yang luas. Pertama kali nyoba laptop ini, gue ngerasa laptop ini tuh punya ukuran 15,6 inci. Padahal laptop ini punya ukuran layar yang besar di 16 inci. Makanya sebelum gua buka, laptop ini tuh kayak biasa aja. Tapi pas gua buka, langsung terlihat layar yang luas banget. Wow. Laptop ini tuh punya layar yang besar ya, tapi tetap portable dan ringan. Mungkin karena bezel yang tipis dan menggunakan rasio 16:10, sehingga membuat layarnya ini tuh lebih luas untuk menampilkan banyak konten. Ini yang gua suka, mengerjakan banyak aktivitas di layarnya ini tuh sangat nyaman. Selain sudah bisa digunakan di tempat silau sekalipun ya, karena layarnya ini tuh sudah anti glare, dengan layar yang luas ini kita bisa mengerjakan kerjaan di Excel dan bisa melihat banyak data di dalam frame. Dan performanya juga masih mumpuni walaupun memproses ribuan RAW. Nanti soal performanya kita bahas lebih lanjut. Kita juga bisa lihat isi web tanpa perlu scrolling. Bahkan kita bisa menampilkan layar seperti ini ya, tapi lebih luas. Sebelah kiri kita gunakan untuk menulis konten atau kerjaan. Sementara sebelah kanan membuka dokumen atau web sebagai referensi. Bahkan kalau kita buka banyak Windows sekalipun, tulisan di masing-masing Windows masih sangat nyaman dilihat. Atau buat kalian yang kerjaannya coding, bisa juga full satu layar untuk ngoding atau dibuat dua layar seperti ini, supaya apa yang kita coding bisa langsung terlihat hasilnya. Dan karena layarnya ini tuh punya color gamut 100% sRGB, laptop ini tuh sudah memenuhi standar yang bisa menampilkan warna dengan presisi, sehingga digunakan untuk color grading ketika editing foto ataupun editing video, hasilnya sudah oke. Nah, biasanya laptop yang 100% sRGB itu pakai layar yang glossy, tapi MateBook D16 ini tuh udah pakai layar yang non glossy, sehingga kalau kita pakai di tempat terang nggak akan ada pantulan bayangan yang mengganggu. Dan buat kalian nih yang suka nongkrong lama-lama di depan laptop, misalnya nonton film ya, layarnya ini juga nggak bikin mata cepat capek karena sudah bersertifikat UV Rainland, Low Blue Light, and Flicker Free Certification. Nonton di layarnya ini tuh sudah sangat nyaman banget. Selain punya reproduksi warna yang baik, viewing angle-nya juga jauh lebih luas. Ditambah speaker di laptop ini tuh punya kualitas yang bagus, sehingga menonton film ataupun bermain game di laptop ini tuh jauh lebih immersive. Nah, kenyamanan inilah yang bikin gua nggak bisa balik lagi ke layar yang 13 inci, 14 sampai 15 inci. Kemudian nih, alasan keduanya tentu mengenai performanya. Laptop ini tuh sudah menggunakan Intel generasi yang paling terbaru, generasi 12. Ada dua varian untuk laptop ini ya, yang menggunakan Intel Core i5 dan yang gua coba ini tuh menggunakan Intel Core i7. Laptop ini tuh menggunakan prosesor Intel generasi ke-12, generasi yang paling baru, dan menggunakan series H ya, yang high performance. Dimana seri ini tuh biasanya digunakan di laptop gaming. RAM-nya juga sudah gede ya, di 16 GB, dengan storage-nya juga cukup lega di 512 GB. Dan menariknya nih, untuk konektivitasnya, Huawei itu menghadirkan teknologi Metalin Antenna di lini MateBook untuk pertama kalinya. Dan teknologi ini yang bisa meningkatkan efisiensi jaringan sampai 56%. Intinya begini ya, dengan adanya Metalin Antenna ini, saat laptop berada di lokasi yang jauh dari router, misalnya dipisahkan oleh dua lapis tembok, kestabilan koneksi Wi-Fi akan jauh lebih baik dibandingkan biasanya. Jadi bisa meminimalisir resiko video buffering, resiko download terputus di tengah jalan, hingga resiko nge-lag saat bermain game online.
Dan melihat dari skor benchmarknya, laptop ini tuh sudah jelas bisa diandalkan untuk berbagai jenis aktivitas kasual sampai content creation. Bekerja dengan file Excel yang berat atau ngoding web ya, ataupun ngoding Android Studio yang butuh CPU yang intensif, layarnya ini juga bisa berhasil menjalankannya dengan baik. Malahan gue coba render video di DaVinci Resolve, kualitas 4K ya, dengan durasi 3 menitan, dan diedit standar-standar aja, dikasih transisi, dikasih teks, dikasih lagu, terus ya edit warna sedikit lah ya. Hasilnya render video 3 menit di kualitas 4K bisa selesai dalam waktu. Dan sebagai informasi tambahan ya, jadi kalau misalnya kita sedang menggunakan laptop ini tuh untuk aktivitas berat seperti editing video, jangan lupa sambil dicolok casanya atau di charger. Dan jangan lupa aktifkan mode performance-nya dengan cara tekan tombol Fn dan tombol P. Gak cuma digunakan untuk editing video, untuk bermain game juga laptop ini tuh masih sangat mumpuni ya. Dimana game-game umum seperti Dota 2, CSGO, Valorant, hingga Genshin Impact dapat berjalan lancar di settingan yang memuaskan. Kemudian, alasan berikutnya yang gue suka dari laptop ini adalah desainnya. Yang masuk di Indonesia hanya ada satu varian warna ya, yaitu Mystic Silver seperti yang gua coba ini. Huawei tetap menghadirkan desain DNA dari series Huawei MateBook, di mana desainnya simple dan elegan, menghadirkan kesan premium tanpa mengorbankan durabilitas karena sudah menggunakan bodi aluminium. Kemana saja kita bawa laptop ini akan terlihat profesional. Di sebelah kanannya ini tuh ada satu buah port USB 2.0 dan satu buah port USB 3.2 Gen 1. Sementara di sebelah kirinya ini tuh ada satu port Type-C untuk ngecas dan transfer data juga udah bisa. Terus ada juga satu port Type-C yang sudah support DisplayPort. Ada HDMI dan ada juga port jack audio. Dan di bagian atas keyboard sebelah kanannya ada fingerprint power button, yang mana pas gua coba sudah cukup cepat dan akurat ketika membuka lock screen. Gak cuma desainnya yang simple nih, bobot laptop ini juga terbilang sangat ringan untuk kelas laptop di 16 inci. Hanya 1,7 kg saja. Dan menariknya, laptop ini tuh hadir dengan charger Type-C yang mini ya, berukuran sebesar credit card yang beratnya tuh cuma 0,1 kg saja. Dengan size dan bobot yang seringan ini, MateBook D16 ini tuh sangat mudah dibawa kemana saja. Bahkan ketika kita masukkan ke tas, kemudian kita gendong, nggak akan bikin pegel di punggung. Berikutnya nih, yang bikin gue suka sama laptop ini, yaitu keyboardnya yang bisa bikin nyaman ngetik lama-lama. Kalau laptop lain pada umumnya punya key travel 1,3 mm, laptop ini tuh punya key travel 1,5 mm yang bikin keyboardnya ini tuh memberikan feedback yang lebih tactile, sehingga sangat nyaman mengetik di laptop ini. Jenis keyboardnya ini tuh lengkap ya, karena hadir dengan numpad yang bakalan berguna banget buat kalian yang kerjaannya tuh mengolah angka. Selain itu, ada juga beberapa tombol menarik yang membantu pekerjaan kita. Nah, kalau misalnya kalian suka ngetik di kondisi yang kurang cahaya, ada tombol backlit yang cahayanya tuh bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Terus ada juga tombol voice typing. Ini berguna ketika kita sedang bekerja seperti wartawan. Ketika konferensi pers, kita tinggal aktifkan fitur ini, lalu secara otomatis sistem akan mengetik sesuai dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. Bisa juga berguna untuk anak kuliahan yang ingin menulis materi yang disampaikan oleh dosen. Atau mungkin berguna juga buat kalian yang pengen nulis catatan tapi males ngetik ya, jadi cukup ngomong saja. Kemudian ada juga nih tombol cepat untuk mengakses kalkulator. Ini berguna banget buat kalian yang kerjaannya tuh mengolah data dan hitung-hitungan. Di sebelahnya tuh ada tombol AI Search nih yang bisa dengan cepat mencari data dari berbagai jenis kategori yang sudah disortir berdasarkan jenis file seperti dokumen, aplikasi, folder, gambar, audio, web, dan lainnya. Dan bisa kita langsung preview, jadi nggak perlu buka tutup beberapa file untuk dapat file yang tepat. Terus ada juga tombol back to home. Dengan menekan tombol ini, dengan cepat kita bisa meminimize Windows yang sedang terbuka. Dan terakhir ada tombol webcam shutter. Tombol ini tuh bisa mematikan webcam dengan sangat cepat sehingga privasi jadi lebih terjaga. Dan untuk touchpadnya nih, punya ukuran yang cukup besar dan punya sensitivitas yang baik. Selain sangat memudahkan kita ya untuk melakukan scrolling, zooming, tapping, melakukan klik kanan ataupun klik kiri juga sangat empuk dan nyaman, sehingga memudahkan kita mengoperasikannya ketika sedang bekerja. Yang sedikit kagok buat gua pas awal-awal ngetik di keyboardnya ini, gua sering salah pencet tombol numlock. Mungkin ini karena posisinya berdekatan dengan tombol backspace. Kemudian nih, yang gua suka dari laptop ini ada di webcam dan mikrofonnya yang memaksimalkan pekerjaan kita.
Kalau biasanya webcam laptop itu berkualitas 720 pixel, laptop ini tuh dilengkapi dengan webcam yang punya resolusi di 1080 pixel dengan sudut pandang yang lebar yang terletak di bezel atas layarnya ini. Dilengkapi juga dengan fitur follow cam yang memungkinkan kamera mengikuti pengguna. Saat bergeser, kamera juga ikut bergeser. Saat ada yang join video call, kamera akan zoom out untuk memuat semua pihak sebisa mungkin. Fitur ini juga dapat dinonaktifkan via Huawei Control Panel. Dan pastinya buat kalian yang sering meeting online di Zoom, webcamnya ini tuh sudah support dengan virtual background. Online meeting jadi lebih jelas ya, berkat hadirnya 4 buah mikrofon dengan AI noise cancellation. Suara bising seperti ketikan keyboard, suara AC, suara orang ngobrol akan otomatis ke filter dan diminimalisir saat online meeting. Apalagi kalau kita menggunakan headphone berkabel, kemampuan noise cancellation-nya akan lebih ditingkatkan. Oke, terakhir nih yang gue suka dari laptop ini adanya fitur super device. Melalui Huawei Control Panel, kita bisa mengkolaborasikan berbagai macam device Huawei dengan MateBook D16 ini. Cukup dengan drag and drop, maka dengan mudah device akan terhubung. Kebetulan gue punya Nova 9 dan FreeBuds 3, jadi gue bisa menjalankan aplikasi mobile di laptop ya, bahkan melakukan multi Windows. Dan gue juga bisa dengan mudah mendengarkan musik dari laptop yang sudah terhubung dengan FreeBuds. Oke, baik. Itu saja video mengenai Huawei MateBook D16 ini ya. Jadi semoga aja alasan ataupun fitur menarik yang udah gue sebutkan tadi bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum kalian membeli laptop ini. Untuk harganya, yang varian Core i5 harganya itu mulai dari 13 jutaan, dan untuk varian Core i7 harganya ini tuh mulai dari 16 jutaan. Dan kita juga langsung dapat gratis Windows 11 Home plus Microsoft Office 2021 Home and Student permanen. Cakep banget ya, langsung dapat ya permanen. Kemudian ada juga promo pre-order juga nih, mulai dari tanggal 27 Juli sampai 5 Agustus 2022, kita dapat gratis Huawei Backpack, kemudian wireless mouse, dan modem Telkomsel Orbit Star H1, lengkap dengan kuota total 150 GB selama 6 bulan. Pokoknya kalau di total, bonus PO plus Microsoft Office bisa sampai di 3,2 juta rupiah. Mantap. Dan gue juga mau ngasih tahu nih, jadi Huawei juga meluncurkan Huawei MateBook D14 yang varian Core i3 1115G4 dengan harga 7 jutaan saja. Bonus Office 365, backpack, mouse, dan ada juga cashback sebesar Rp600.000. MateBook D14 ini tuh bisa di PO di periode yang sama, yaitu tanggal 27 Juli hingga 5 Agustus 2022. Oke, langsung aja kalian cek linknya di kolom deskripsi kalau misalnya kalian mau beli Huawei MateBook yang bisa bikin kalian betah dalam bekerja. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.